Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membuat video mengenai tentang bagaimana cara mengatasi pakan alami cacing sutra ya. Karena buat teman-teman yang di bidang pembudidayaan ikan lele ya, pasti kalau namanya cacing sutra itu langka pasti pusing ya, karena itu adalah pakan wajib untuk larva lele ya. Dan bagaimana sih cara mengatasi pakan langkanya pakan cacing sutra ini? Biasanya untuk saya teman-teman ya, untuk saya pribadi biasanya ada beberapa macam pakan yang saya gunakan ya untuk kelangkaan cacing sutra. Di antaranya saya biasanya kalau teman-teman tidak ingin ribet untuk membuat membuat pakan alami, pakan buatan ya, teman-teman bisa membeli pakan buatan dengan merek Jelly Worms ya. Jelly Worms itu sangat bagus sekali untuk pakan larva ya. Tapi meskipun dia bagus untuk larva, tapi untuk pakan alami cacing sutra itu tidak bisa dikalahkan ya dengan pakan pabrikan ya. Dan buat teman-teman yang bingung ya, lalu jika saya tidak ada pakan Jelly Worms, saya menggunakan pakan apa bang? Untuk selain pakan Jelly Worms ya, teman-teman bisa menggunakan pakan yang seperti yang ada di video ini ya. Ini saya buat sendiri dengan menggunakan PF 500 ya. Cara buatnya sangat mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman cukup ambil istilahnya itu pakan PF 500 yang kecil cukupnya ya. Teksturnya ini cukup teman-teman lihat ya, ini teksturnya halus sekali ya. Bentar saya akan coba perlihatkan dulu. Teksturnya halus ya, nggak ada butiran bekas PF 500 nya ya. Lalu bagaimana sih cara buatnya? Cara buatnya teman-teman cukup ambil PF 500 cukupnya. Setelah teman-teman ambil, teman-teman bisa merebus air, ataupun jika teman sudah ada air hangat, teman bisa menggunakan air hangat. Lalu kita tuang ataupun kita bibis dengan air hangat secukupnya ya. Saat kita menuangkan air panas, kita secepatnya langsung mengaduk ya, dengan cara menekan seperti kayak ngulek ya, dengan bertujuan supaya PF 500 itu bentuknya halus seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, pakan yang abang buat itu bisa digunakan untuk larva usia berapa? Untuk pakan yang saya buat ini bisa digunakan untuk larva usia 3 hari ya. Larva usia 3 hari teman-teman bisa menggunakan pakan jenis ini, tapi dengan posisi darurat ya. Ini jika dia dimasukkan ke air ya, ini saya contohkan teman ya. Jika dia dimasukkan ke air ya seperti ini, dia tidak mencemari airnya ya, dan dia tetap ngempal, tapi dia tetap mudah untuk dimakan oleh larva. Bisa teman lihat ya perbedaan saya memberikan pakan PF 500 yang gelondongan dengan pakan 500 yang sudah saya buat bakso seperti itu ya. Dia lebih istilahnya, lebih nafsu yang saya uleni seperti ini. Coba saya tempel di dinding kolam seperti ini, bagaimana respon nanti bibit atau larva ikan lelenya. Bisa teman lihat ya, ini dia langsung menyambar di bagian yang saya tempelin ya, dan yang di bawah itu sudah penuh ya, seperti dia makan cacing sutra ya, dan perutnya sudah pada terisi teman ya, dengan menandakan perutnya sudah berwarna putih-putih ya. Yang di sini sudah penuh ya. Lalu selain dari pakan ini, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, jika kita larvanya di usia 1-3 hari kelangkaan cacing sutranya, lalu pakan apa bang yang digunakan untuk larva lelenya? Untuk kelangkaan cacing sutra di usia 1-3 hari, teman-teman bisa menggunakan kuning telur ya. Kuning telur itu sangat rekomendasi banget untuk larva lele ya. Tentunya pakan tersebut tidak istilahnya itu berbeda dengan pakan alaminya ya.
Perlu teman-teman ketahui ya, untuk pakan-pakan yang saya rekomendasikan tadi, tentunya untuk perawatan air, teman-teman jangan sampai apa ya istilahnya, hemat air lah. Ini saya masukkan di sebelah sana teman ya. Bagaimana nanti responnya? Teman-teman bisa melihat sendiri ya. Di bagian sini ini langsung dikerumunin ya, banyak sekali penuh. Dan yang di bawah dia lebih cenderung suka yang di bawah, karena untuk larva dia makannya itu lebih suka yang berada di dasaran kolam ya. Bisa teman-teman lihat ya, yang saya lempar barusan tadi itu langsung disambar larva lele dengan jumlah yang sangat banyak ya. Lalu saya lempar di bagian sana. Teman-teman cukup buat bulatan-bulatan seperti ini, jangan terlalu besar ya, dan juga jangan terlalu kecil ya. Pas lah ya, pas. Satu jempol lebih dikit ya. Ya tergantung dari jumlah larva teman ya. Kalau larvanya sedikit ya kita kasih yang butiran kecil ya. Kalau larvanya banyak kita kasih butiran yang besar. Dan mungkin teman-teman yang bertanya, untuk dampak dari resiko kita menggunakan pakan ini itu apa bang? Dampak dari resiko kita menggunakan pakan ini biasanya ikan itu untuk pakan pertama ya, kita mengenalkan pakan ikan dengan seperti ini, larvanya biasanya itu dia akan beating ya untuk awal-awal ya. Tapi kalau dia nantinya sudah makan sekali saja, dia akan ketagihan ya, ketagihan dan dia langsung makan terus. Tapi untuk pertumbuhan tentunya akan lebih bagus dengan menggunakan pakan cacing sutra ton ya. Perlu teman-teman ketahui, ini hanya sebagai pakan pengganti atau pakan darurat ya. Tidak saya peruntukkan untuk pakan pokok ya, untuk larva. Bisa teman-teman lihat ya, langsung disambar ya. Dan yang sebelah sana karena ini arus ya, ini arus ke sana, jadi larvanya nggak bisa berkerumun di tengah-tengah itu ya. Kasihan ya, saya kasih di bagian tengah sana ya. Ini langsung disambar teman ya, karena ini berada di atas, saya kasihan ya, saya turunin aja ya, karena saya tidak merekomendasikan untuk memberikan pakan di dinding seperti ini. Usahakan pakan langsung ditaruh di dasaran ya, supaya ikan lebih gesit dan lebih agresif saat makan. Dan sebelah sana juga dia langsung dikerumunin ya, bisa terlihat di video teman ya. Jadi untuk pakan kuning telur, buat teman yang bingung untuk memberikan cara pemberiannya, teman bisa lihat di video saya ya, mengenai tentang pakan pengganti untuk usia larva 1 sampai 3 hari ya, ada. Tapi saya akan coba jelaskan lagi di video kali ini. Untuk pakan kuning telur ya, teman-teman bisa mengaplikasikan dengan cara teman-teman merebus telur ya, telur ayam broiler yang telur ada di toko-toko itu. Lalu teman cukup rebus sampai matang, kurang lebih sekitar berapa menit lah, pokoknya sampai matang sempurna ya, sampai retak-retak bagian kulitnya ya. Setelah sudah matang ya, teman cukup dinginkan ya. Setelah dingin lalu kupas dan kita ambil bagian tengahnya saja ya. Tengahnya kita larutkan dengan air dengan jumlah yang sedikit, kita larutkan di gelas ya, cangkir. Kita penyet-penyet sampai halus ya. Kalau bisa, kalau blender ya jangan ya, kalau blender dia nanti terlalu halus ya dan berbusa. Kita cukup penyet-penyet dengan menggunakan sendok ataupun garpu ya, kita aduk sampai dia larut ya, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Lalu setelah kita rasa kuning telurnya sudah larut ya, kita bisa memberikan kuning telur tersebut pada larvanya. Cara memberikan pakannya gimana? Cara kita memberikan pakan cukup kita sebar air dari tadi ya, air dari air dari kuning telur tadi ya. Kita cukup sebar saja di kolam, cukup 1 butir saja ya. Itu biasanya bertahan sampai setengah hari teman ya, tergantung dari jumlah larva juga ya. Kalau larva banyak biasanya saya menggunakan 2 butir, tapi kalau sedikit cukup 1 butir aja ya. Kalau standar 1 induk ya biasanya 1 butir, kalau 2 induk ya kita menggunakan 2 ataupun 1,5 ya, sudah cukup teman ya. Itu kita bisa aplikasikan sampai usia 3 hari, itu dalam kondisi terpaksa ya. Tentunya untuk kita memberikan pakan kuning telur, untuk air akan cenderung lebih cepat rusak ya. Tentunya kita harus memberikan tekanan air yang lebih besar untuk kocoran ya. Dan bisa teman lihat, biasanya dasaran seperti ini teman-teman jangan sampai biarkan ya. Kita harus segera sipon
kalau misal ini kotor ya, malamnya kita spon ya. Kalau seperti ini kita biarkan, larva biasanya akan sakit atau biting ataupun dia ngilesi ataupun mati secara perlahan ya. Bahkan yang parah dia akan mati secara massal karena pertumbuhan jamur yang sangat banyak ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini semua larva teman-teman ya, berada di bawah saya ya. Karena yang saya kasih pertama di bawah sini ya, dia langsung merespon dan nafsu makannya sangat bagus sekali ya. Berbeda saya menggunakan pakan yang saya apungin ini tadi ya, karena saya ini tadi hanya mencoba, ternyata tidak mau ya, dan belum waktunya untuk kita kasih pakan PF 500 secara butiran. Untuk pakan PF 500 secara butiran ini kita bisa berikan pada larva di usia 8 hari teman ya. 8 hari kita bisa kasih pakan PF 500 butiran, tentunya yang sudah dibibis ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandang Nusantara, salam jos ya, sukses selalu buat teman-teman. Dan usahakan jangan putus asa karena kita gagal ya. Dalam usaha pasti ada yang namanya gagal dan berhasil. Karena kita mengalami gagal itu adalah istilahnya apa ya, pengalaman dan tidak ada di buku manapun ya. Karena pengalaman adalah istilahnya itu pembelajaran bagi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya, kecuali kita bagikan ya. Itu pun jika kita bagikan belum tentu orang lain mengalami pengalaman yang sama. Oke, salam dari saya salam dari saya, Wijayakan Lele Gembira CPS. Salam jos, sukses selalu buat teman-teman ya.